Mic-nya udah pas. Udah nyala. Ya teman-teman semua, balik lagi di Kevianis, masih bahas kasus Subang. Kita bahas kesaksian Fadil dan Ramdan ya teman-teman. Kesaksian Fadil dan Ramdan yang menguatkan kesaksian daripada Arigi ya teman-teman. Jadi kalau boleh jujur-jujuran ya, memang gue kan di sini juga ingin mencari kebenarannya dari dulu. Pada saat Fadil dan Ramdan ini muncul gitu ya teman-temannya, tentunya gue ada rasa senang ya teman-teman. Kenapa begitu bang? Ya, gue berharapnya untuk Fadil dan Ramdan ini benar-benar bisa menguatkan kesaksian Arigi, dan juga ada CCTV-nya gitu kan ya, yang bisa membuktikan bahwasanya Danu ini berbohong gitu teman-teman. Jadi kalau kita ingin mencari kebenarannya, tentunya tidak menutup kemungkinan jika Danu ini berbohong gitu teman-teman. Jadi benar-benar harus benar-benar jika ada temuan-temuan gitu kan ya daripada Arigi gitu kan ya, yang banyak sebenarnya ya, bukan hanya kesaksian Ramdan, Fadil gitu kan ya. Kan Arigi juga mengungkapkan bahwasanya ada foto pada saat itu gitu kan ya, yang dia upload di sosial media kalau nggak salah, diupload atau enggak, pokoknya di situ dia ada foto juga. Kemudian dinyatakan bahwasanya itu sudah nggak ada kalau kata penyidiknya gitu kan ya, nggak tahu dihapus, nggak tahu gimana. Nah itu kan harus diusut gitu kan ya. Di situ gua cukup seneng juga kalau misalkan itu bisa terungkap gitu. Jadi gua tidak membela Danu, tidak membela Pak Yosep. Kalau misalkan ada kebenarannya gitu kan ya, yang bisa mengungkapkan bahwasanya Danu ini berbohong, itu malah bagus ya teman-teman. Jadi kita mencari kebenarannya. Namun pada saat itu keanehannya adalah Pak Roman tidak pernah membahas yang namanya CCTV. Artinya memang di situ artinya Pak Roman tidak memiliki CCTV yang ada di konter tersebut. Bahwasanya kan di konter tersebut juga kan ada banyak nih memang yang Arigi ngomongnya kan, CCTV sudah disita pihak kepolisian. Kalau nggak salah ada 2 CCTV di konter tersebut. Kemudian juga ada Fadil dan Ramdan, juga ada foto gitu kan. Jadi nggak hanya Fadil dan Ramdan doang teman-teman. Jadi memang ada Arigi mengakunya kan ada CCTV yang sudah disita oleh pihak kepolisian, dan juga ada foto gitu kan pada saat di hari tersebut gitu. Jadi itu kan memang yang harus diperiksa benar-benar gitu kan ya oleh pihak kepolisian, dan memang harus dihadirkan gitu kan. Dan jika memang ada, apalagi kan ada intimidasi kan ya terhadap Fadil dan Ramdan, juga terhadap Arigi, itu kan juga kan harus dihadirkan nih sebaiknya gitu kan ya. Siapakah orang tersebut atau penyidik tersebut yang memberikan intervensi kepada mereka gitu kan. Namun di sini memang kalau gue lihat ada kejanggalan juga, bahwasanya memang di situ kan ada Pak Roman gitu kan ya. Mana mungkin terjadi yang namanya intimidasi di situ kan. Setiap kliennya atau dari Bumin, Arigi dan Abi melakukan yang namanya, atau Fadil dan Ramdan gitu kan ya, BAP gitu kan misalkan ya, itu kan pasti kan didampingi kuasa hukum, dan harusnya kan kuasa hukum mencegah adanya intimidasi. Sebenarnya ada kan keanehan di situ ya, dan itu kita wajarin kalau misalkan ada opini dari teman-teman semua yang mengatakan hal tersebut gitu, dan wajar ya. Namun di sini gue jujur-jujuran mengenai Fadil dan Ramdan ini pas muncul, gue ngerasa senang. Kenapa ngerasa senang? Harusnya kalau misalkan ada bukti-bukti yang bisa mengungkapkan bahwasanya Danu ini berbohong, ya menurut gue malah bagus gitu kan ya. Karena kan di sini kita mencari kebenarannya. Jika memang itu ada buktinya gitu kan ya, ya tentunya malah bagus gitu. Dan di situ kita saksikan sendiri memang pada saat itu dinyatakan bahwasanya pernyataan Fadil dan Ramdan itu berubah saat di BAP gitu kan ya. Entah itu berubahnya itu karena diintimidasi atau seperti apa gitu. Bahwasanya pernyataannya setelah di BAP itu Fadil dan Ramdan menyatakan bahwasanya tidak sepenuhnya atau tidak sampai pagi gitu bersama Arigi gitu. Jadi pernyataannya seperti itu. Maka bagusnya adalah pernyataan Fadil dan Ramdan ini dibarengi dengan penyidik gitu kan ya, yang mem-BAP Fadil dan Ramdan pada saat itu gitu. Jadi memang rasa-rasanya jadi lengkap kan kayak gitu. Jadi yang mana yang berbohong ataukah yang mana yang salah itu kan akan terungkap kan kayak gitu. Namun di sini memang kesaksian Fadil dan Ramdan ini tidak menjadi begitu kuat ya. Jadi pada saat itu gue ya agak kecewa gitu ya. Kecewanya kenapa bang? Kenapa
Fadil dan Ramdan ini tidak bisa ya menurut gue, jadi tidak bisa menguatkan banget kesaksian dari Arigi karena tidak diperkuat dengan CCTV tersebut gitu. Kalau misalkan CCTV tersebut ada gitu kan, tentunya dari Pak Roman tentunya sudah keluar gitu kan ya, sudah menjelaskan saya memiliki Fadil dan Ramdan dikuatkan dengan CCTV. Namun kan Pak Roman tidak pernah mengungkapkan hal tersebut, entah CCTV itu mati atau CCTV itu sudah juga disabotase oleh para OOJ ini teman-teman, sehingga para OOJ ini benar-benar tidak mau yang namanya meninggalkan barang bukti sedikit pun gitu, seperti itu. Jadi ya ada keanehan juga gitu kan ya, kalau misalkan ya, karena jika CCTV itu ada gitu kan ya, misalkan CCTV itu ada nih dan itu tidak dihilangkan gitu misalkan oleh OOJ gitu kan ya, itu juga bisa dua arah, pisau tajam gitu kan, dua arah, bisa menusuk Arigi juga bisa menyelamatkan Arigi gitu teman-teman. Bisa menyelamatkan Arigi kalau misalkan CCTV itu merekam Arigi ada di TKP dan sudah dibenarkan oleh ahli forensik gitu kan ya, ahli forensik digital gitu kan ya, yang membenarkan ini benar tanggalnya sekian, ini CCTV-nya asli dan Arigi ada di counter gitu kan ya. Namun sebaliknya gitu kan ya, jika membenarkan ini CCTV nyala di jam sekian kesekian tidak ada Arigi, itu malah nanti malah memberatkan Arigi gitu kan ya. Jadi kalau misalkan CCTV ini juga disabotase oleh pihak OJ, jadi juga sangat wajar ya teman-teman jika ingin menutupi atau menghilangkan barang bukti gitu. Jadi kalau menurut gue ada dua kemungkinan tersebut gitu. Namun pada saat itu di sini jujur-jujuran gue sangat mendukung Arigi pada saat itu, pada saat Fadil dan Ramdan muncul gitu kan ya. Jika memang ada bukti gitu kan yang menjelaskan atau menerangkan secara jelas Danu ini berbohong gitu teman-teman. Karena kan kita di sini sama-sama mencari kebenarannya gitu. Jika kebenarannya Danu ini berbohong, maka tentunya gue sangat mendukung gitu kan ya, bagi untuk Arigi bisa mengungkap semuanya gitu kan ya. Jadi di situ satu aja Danu ini alibinya gitu kan ya terbantah, misalkan posisi dari Arigi aja udah salah gitu kan ya, maka terbantahkan semuanya gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Dan pada kenyataannya untuk kesaksian Fadil dan Ramdan ini sebetulnya memang tidak sekuat itu ya. Buktinya apa bang? Buktinya untuk persidangan kemarin itu apa ya? Untuk Fadil dan Ramdan ini disidangkan secara cepat gitu, seolah-olah hakim ini tidak memandang bahwasanya para saksi ini adalah saksi yang bisa dianggap kuat gitu teman-teman. Bagaimana dengan kesaksian dari Mancar bang gitu kan ya? Kalau dari kesaksian Mancar, kalau menurut gue belum tentu kesaksian Mancar ini berbohong teman-teman, karena memang ada kemungkinan Pak Yosep itu bisa membuat alibi di jam tersebut. Kalau menurut gue seperti itu ya, masih ada kesempatan di jam tersebut untuk Pak Yosep mampir gitu nih, untuk ke Surabi gitu. Kalau menurut gue seperti itu. Jadi tidak bisa dibilang juga Mancar ini berbohong atau kayak gimana gitu kan ya. Gue sangat menghargai setiap kesaksian yang memberikan saksi gitu, baik itu memberatkan Pak Yosep ataupun yang meringankan. Ini kan meringankan Pak Yosep. Setidaknya memang kita memang harus menghargai ya teman-teman setiap saksi gitu, baik itu yang memberatkan ataupun yang meringankan. Yang penting kita bisa lihat gitu kan ya, saksi ini apakah saksi ini kuat, saksi ini enggak, paling kan seperti itu aja. Dan kita lihat apakah hakim bisa mempertimbangkan hal tersebut gitu ya. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau menurut gua ya mungkin tidak terlalu kuat gitu ya teman-teman, karena dari kesaksian Fadil dan Ramdan ini tidak diperkuat dengan CCTV. Juga untuk kasus Mancar ini masih bisa yang namanya Pak Yosep membuat alibi itu kalau menurut gue ya teman-teman. Jadi gimana kalau menurut teman-teman semua? Silahkan berkomentar. Oke, segitu ya dari gue, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini video teman-teman.